Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Alhamdulillah, pada hari ini semuanya sudah bisa mengikuti pembelajaran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing, agar diberi kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Untuk berdoa akan dipimpin oleh Ananda Japran. Kepada Ananda Japran silakan. Bersiap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda Japran. Silakan untuk duduk kembali ke bangkunya. Baiklah, setelah berdoa kita akan lanjutkan kepada menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Tanah Air. Nanti Bapak akan memberikan iringan lagunya. Kalian silakan ikuti dan dinyanyikannya sambil berdiri. Silakan untuk berdiri semuanya. Air putih tidak ku lupakan, kenang selama hidupku, pun saya pergi jauh, hilang dari kalbu. Aku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ya, silakan untuk duduk kembali. Ya. Semoga dengan menyanyikan lagu Tanah Airku akan menambah kecintaan kalian terhadap negara NKRI, karena lagu ini berisi tentang kekayaan bangsa Indonesia. Jadi kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan serta cara membuat kolase. Jadi setelah pembelajaran kali ini kalian diharapkan dapat membedakan hak terhadap tumbuhan itu bagaimana, terus kewajiban terhadap tumbuhan juga bagaimana, serta bisa membuat karya seni tempel 2 dimensi ya bernama kolase dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, khususnya dari daun-daun kering dan ranting seperti itu. Pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang manfaat dari padi. Manfaat dari padi itu untuk orang Indonesia itu dijadikan sebagai apa? Makanan pokok, ya. Makanan pokok itu artinya makanan yang kita konsumsi setiap hari, ya. Itu namanya makanan pokok, paham? Oke. Mari kita mulai pada pembelajaran yang hari ini. Nah, pembelajaran hari ini adalah tentang hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Lihat, Bapak punya gambar di sini. Perhatikan ada 4 gambar, karena kalian ada 4 kelompok, Bapak sajikan 4 gambar. Coba menurut kelompok 1, gambar yang pertama itu gambar apa? Oke. Untuk kelompok 2, menurut kelompok 2 gambar 2 itu gambar apa? Proses membuat padi dari mulai membajak sawah sampai menjadi nasi. Untuk kelompok 3, ini yang gambar 3 itu menurut kalian gambar apa? Oke. Untuk gambar yang keempat menurut kelompok 4,
Membersihkan? Iya, betul. Nah, tadi setelah mengamati 4 gambar itu, kita ke materinya dulu. Perhatikan ya. Di sini ada hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Ben, coba baca untuk kalimat pertamanya. Silakan. Kalau nggak kelihatan, silakan maju ke sini ke depan. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Iya, terima kasih ya Ben. Jadi tanaman itu ada manfaatnya ya. Selain untuk makanan, untuk apa lagi? Untuk menghasilkan oksigen. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, berikutnya Ananda Tri, silakan untuk membacakan ke depan kelas. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Iya, terima kasih kepada Ananda Tri. Silakan untuk duduk kembali. Nah ya, jadi tanaman itu harus kita gunakan secara bijak, begitu ya. Nah, salah satu sikap bijaknya dengan tidak membuang-buang makanan. Iya, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada hak terhadap tumbuhan. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Jadi apapun yang harus kita terima kita namakan hak, begitu. Dari tumbuhan kita juga memiliki hak, gitu ya. Di sini ada contohnya. Yang pertama, berhak memanfaatkan padi sebagai makanan pokok. Tadi seperti di gambar nomor 2, tumbuhan padi ini sebagai bahan makanan pokok. Mulai dari apa? Dari sawah dibajak sampai menjadi nasi. Itu setelah menjadi nasi kita berhak untuk mengkonsumsinya ya. Hak yang kedua, memanfaatkan pohon untuk mendapatkan oksigen. Jadi pohon itu kan salah satu makhluk hidup, dia juga melakukan proses fotosintesis. Jadi seperti manusia, dia membuat makanannya sendiri ya. Setelah dia membuat makanannya sendiri, zat lain yang dihasilkan dari proses fotosintesisnya sendiri itu adalah oksigen gitu. Oksigen itu sebagai bahan untuk kita bernapas. Oke. Hak yang ketiga, berhak memanfaatkan tumbuhan sebagai tanaman hias. Kira-kira menurut kalian tanaman hias itu adanya di rumah kan? Kira-kira tanaman apa? Bunga apa? Bunga melati. Bunga mawar. Bunga matahari. Bunga tulip. Itu manfaat yang bisa kita ambil untuk tanaman hias ya. Hak berikutnya menggunakan tumbuhan sebagai obat alami. Jadi tumbuhan juga bisa kita gunakan sebagai obat. Kira-kira menurut kalian yang suka dijadikan untuk obat itu tanaman apa sih? Sereh, kunyit, jahe. Ya, itu beberapa contoh tanaman yang bisa kita gunakan sebagai tanaman obat ya. Paham? Oke. Hak berikutnya, memiliki banyak tumbuhan di rumah untuk menyegarkan lingkungan. Karena dengan banyaknya tumbuhan kita udaranya akan menjadi segar. Kenapa? Karena oksigen yang dihasilkannya juga akan semakin banyak. Jadi tempat itu akan menjadi segar dan sejuk. Paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak ada.
kita lanjutkan ke materi berikutnya. Di sini ada kewajiban. Nah, arti dari kewajibannya sendiri kamu harus tahu dulu ya. Kalian itu harus tahu dulu. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau lakukan. Begitu juga terhadap tumbuhan. Kita juga memiliki kewajiban yang harus kita lakukan terhadap tumbuhan. Kewajiban atau perilaku yang harus kita lakukan itu yang pertama ini menjaga kelestariannya. Menjaga kelestariannya itu supaya tumbuhan itu tetap ada. Namanya lestari, paham? Oke, yang kedua, tidak menggunakan terlalu banyak tumbuhan tanpa melakukan penanaman kembali. Atau nama lainnya itu reboisasi. Jadi setelah ditebang harus kita apakan? Kalau itu hutan sudah ditebang, pohonnya harus kita apakan lagi? Harus ditanam kembali. Atau istilahnya itu apa tadi? Reboisasi. Oke, reboisasi ya. Kewajiban yang ketiga, tidak boleh merusak tumbuhan sembarangan, apalagi tumbuhan yang ada di sekitar kita ya. Yang keempat, tidak boleh memetik tumbuhan secara sembarangan juga, itu hampir sama dengan merusak ya. Yang kelima, tidak boleh menyia-nyiakan tumbuhan yang hidup di sekitar kita, seperti tadi nih. Ini pohon apa? Ini hidupnya di sekitar kita. Ini digunakan sebagai makanan pokok, begitu ya. Jadi setelah menjadi makanan, jangan kita sia-siakan, paham? Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan materi tadi tentang hak dan kewajiban, sekarang Bapak akan mengukur pemahaman kalian. Coba untuk kelompok 1, gambar 1 ini menunjukkan perilaku hak atau kewajiban terhadap tumbuhan. Iya. Kelompok 2, apakah gambar 2 ini menunjukkan perilaku hak atau kewajiban terhadap tumbuhan? Iya, bagus. Kelompok 3, apakah gambar 3 ini menunjukkan perilaku hak atau kewajiban? Kewajiban. Bagus. Kelompok 4, apakah gambar 4 ini menunjukkan perilaku hak atau kewajiban terhadap tumbuhan? Kewajiban. Iya, bagus. Kalian semua sudah bisa membedakan mana yang termasuk perilaku hak dan kewajiban. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Iya. Sekarang tugas kalian, silakan bersama kelompoknya diskusikan lembar kerja yang akan Bapak bagikan. Ya, nama kelompoknya ditulis sama anggotanya ya. Nanti nama kelompok sama nama anggotanya silakan, jangan lupa. Sudah anak-anak? Nah, setelah kalian mengerjakan, sekarang silakan untuk setiap kelompoknya mempresentasikan di depan kelas hasil kerja kelompoknya. Untuk yang pertama, kelompok 1 silakan maju semuanya. Silakan untuk kelompok 1 untuk membacakannya. Contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Merawat tanaman bunga yang ada di rumah dengan cara menyiramnya. Ya, berikutnya. Dampak dari sikapmu tersebut bagi lingkungan. Tanaman tumbuh dengan baik sehingga lingkungan rumah menjadi indah. Ya, berikutnya. Contoh sikapmu yang belum bijak terhadap tumbuhan, membiarkan tanaman mati kekurangan air. Adek, silakan. Dampak dari sikapmu yang belum bijak tersebut tanaman menjadi mati karena tidak dirawat. Apa rencanamu untuk memperbaiki tanaman harus disirami Agak keras sedikit. dan sore agar tumbuh dengan baik. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 2, silakan. Contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan,
Merawat tanaman bunga yang ada di rumah dengan cara menyiramnya. Ya, berikutnya. Dampak dari sikapmu tersebut bagi tanaman tumbuhan dengan baik sehingga lingkungan membiarkan tanaman Ayo Tri. kekurangan air. Iya. Silakan Nisa. Tanaman menjadi mati karena tidak terawat. Tanaman harus disiram pagi dan sore agar tumbuh dengan baik. Ya, udah 5 ya. Silakan hasil pekerjaannya simpan di depannya. Kalian yang lainnya silakan duduk kembali. Silakan untuk kelompok 3. Contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan. Merawat tanaman bunga yang ada di rumah dengan cara menyiramnya. Ya, berikutnya lanjutkan. Dampak dari sikapmu tersebut bagi lingkungan tanaman tumbuh dengan baik sehingga lingkungan rumah menjadi indah. Ya, silakan. Tanaman Untuk yang keempat. menjadi mati karena tidak terawat. Iya. Satu lagi rencananya untuk memperbaikinya silakan Kandro. Tanaman harus disiram pagi dan sore agar tumbuhan dengan baik. Iya, silakan kumpulkan hasil kerja kelompoknya. Silakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya. Merawat tanaman bunga yang ada di rumah dengan cara menyiramnya. Berikutnya. Tumbuh dengan baik sehingga lingkungan rumah menjadi indah. Iya, silakan Jos. Membiarkan tanaman mati kekurangan air. Iya, Vanessa silakan. Tanaman menjadi mati karena tidak terawat. Nah, Jikra. Tanaman harus disiram pagi dan sore agar tumbuh dengan baik. Iya, terima kasih. Silakan kumpulkan hasil kerja kelompoknya. Ya, setelah mengerjakan tugas kelompoknya sepertinya kalian lelah. Kita akan lakukan dulu ice breaking. Silakan cari pasangan. Ya, Luis ini. Silakan. Sudah berpasangan? Adik-adik? Anak-anak udah berpasangan? Siap. Siap. Daun, ranting, akar, daun, akar, ranting. Bersiap. Daun, akar, ranting. Bersiap. Putih. Ya. Ya, oke. Sekali lagi. Kita 3 kali. Daun, ranting, akar, daun, ranting, akar, ranting, akar, daun. Bersiap. Hitam. Oke. Ya. 1 kali lagi. Penentuan. 1 kali lagi, kita 3 kali. Konsentrasi, dengarkan. Ya. Daun, ranting, akar, bersiap. Putih. Iya, oke. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Silakan kembali lagi ke bangkunya. Ya. Silakan kembali lagi. Ya. Sudah, siap lagi? Kita belajar lagi anak-anak. Ya. Konsentrasi lagi seperti tadi kita melakukan ice breaking. Perhatikan. Bapak punya gambar tumbuhan. Nah, ini gambar bunga. Bunga tulip. Bunga tulip itu bunga dari negara Belanda. Dari tumbuhan ini bisa kita buat sebuah
karya, namanya kolase, namanya kolase. Kolase yang akan kita laksanakan di sini dari daun dan ranting yang sudah kering. Paham? Jadi kita menggunakan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita. Ini namanya karya seni tempel kolase. Silakan kalian amati. Ya, setelah mengamati gambar kolase tadi, sini ada pengertian dari kolase itu sendiri. Kolase adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan komposisi artistik. Jadi maksudnya dua dimensi itu cuman memiliki panjang sama lebar saja. Itu artinya karya seni dua dimensi. Paham? Oke. Yang dibuat dengan berbagai macam bahan seperti kertas, kaca, logam, kayu lainnya, kemudian ditempelkan pada permukaan gambar. Begitu. Nanti pada permukaan gambarnya bisa berupa sketsa gambar. Jadi pertama kalian harus ada dulu sketsa gambarnya untuk membuat kolase. Ada yang mau ditanyakan? Nah, teknik pembuatan kolase. Teknik pembuatan kolase itu yang pertama ada teknik gunting, ya. Kalian menggunakan gunting. Terus teknik potong, teknik merekatkan dengan lem gitu ya. Teknik ikat, teknik sobek, teknik rakit, sama teknik jahit. Dari 7 teknik ini ada yang mau ditanyakan? Langkah-langkah untuk membuat kolase. Yang pertama, kalian siapkan dulu bahannya. Ya, terus buatlah sketsa gambar. Terus aturlah daun atau batang pohon yang sudah kering itu ya kepada sketsa gambarnya. Terus perhatikan ukuran, perpaduan warna dan bentuknya. Tempelkan daun atau batang tumbuhan yang kering pada kertas gambar yang sudah ada gambar sketsa kalian ya. Tempelkan dengan rapi, sesuaikan dengan batas pinggir gambar sketsa kalian. Gitu ya. Setelah jadi silakan nanti kita akan pajang karya seni dua dimensi yang akan kalian buat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nah, udah paham semua? Ya, terima kasih. Nah, setelah mengamati gambar kolase yang Bapak tampilkan, sekarang bersama kelompokmu silakan isi atau kerjakan yang lembar sketsa untuk kolase. Bagaimana teknik mengumpulkannya, mengerjakannya. Nah, alat-alat untuk membuat kolasenya silakan keluarkan dulu. Keluarkan.
Sudah anak-anak? Oke, kalau sudah silakan untuk setiap kelompok mengumpulkan hasil kolasenya. Kelompok 1 dulu, silakan. Dah. Oke, silakan simpan sini. Kelompok 2. Ketua kelompoknya silakan. Kasih aplaus. Iya, silakan simpan. Kelompok 3, ketua kelompok. Terlihat agak tinggi aja, nggak apa-apa. Oke. Ya, beri tepuk tangan. Ya, silakan. Hasilnya simpan ke sini, Naura. Kelompok 4, silakan. Ya, perlihatkan hasil kelompok 4. Belakang terlihat. Balik tepuk tangan. Iya, silakan. Silakan duduk kembali. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Terus berikutnya tadi sudah membuat karya seni namanya kolase. Nah, dari kegiatan hari ini Bapak akan melakukan evaluasi dari pertama kita belajar. Ada 5 soal yang harus kalian isi. Ini kerjakan secara sendiri-sendiri. Paham? Nah, lembar kerjanya sudah ada. Jangan lupa nama kelas sama nomor absennya. Ini kelompok 5. Ada 5 orang ya. 1 orang 1. Nah. Alat tulisnya siapkan, silahkan. Silahkan ini 1 orang 1. Bentar. Ya. Ya. Sudah terbagi semuanya? Nah, silakan. Nama kelasnya jangan lupa. Terus perhatikan perintah soalnya. Itu silakan kerjakan masing-masing. Perhatikan perintah soalnya. Apa maksud soalnya? Silakan dijawab. Dipilih. Nomor 1, perhatikan di sana ada pilihan A, B, C, D. Itu perilaku yang menunjukkan itu kalian pilih. Yang termasuk ke dalam kewajiban terhadap tumbuhan itu yang mana sih optionnya? Apakah A, B, C, atau D, atau ada 2, atau ada 3, begitu maksudnya ya. Ada 4 option yang termasuk ke dalam perilaku kewajiban. Itu untuk soal yang nomor 1. Maksud soalnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Soalnya yang tidak paham. Barangkali maksud soalnya. Nomor 2. Dari cerita tadi. Yang itu yang nomor 2 ya, dari cerita tersebut. Perilaku petani yang termasuk ke dalam perilaku hak.
Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan maksud soalnya? Oh. Sudah anak-anak? Sudah. Nah, setelah pekerjaannya selesai, silakan kumpulkan ke depan. Kelompok 1, silakan. Jadi apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Tadi yang pertama? Nah, yang kedua? Cara? Iya, bagus. Nah, dari bekas membuat kolase kalian, silakan kalian bersihkan kelasnya. Silakan. Ambil sampah bekas membuat kolasenya. Apakah ada di lantai? Awas diambil. Nah, silakan buang ke luar kelas yang sudah. Siap-siap kita akan pulang. Perhatikan barang bawaannya, barangkali ada yang tertinggal. Periksa lagi. Sebelum pulang kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan kepada Ananda Tri untuk memimpin doa. Bersiap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, silakan duduk kembali kepada Ananda Tri.